Oke, selamat pagi coy. Kembali lagi bersama saya, Bincang Aneh di Podcast Bar. Kali ini Podcast Bar kedua, di mana yang pertama sudah hadir di sini Mr. Topan Nugraha selaku Direktur Operasional Angel Swing Indonesia. Nah, kali ini yang bakal aku hadirkan di sini adalah Bar Direktur Angel Swing Indonesia bernama Mr. Tama Montague alias Ricky Pratama, lahir pada 8 Juli 1989 di Balikpapan. Pengalamannya juga cukup banyak, diantaranya pernah menjadi mekanik alat berat, pernah menjadi debt collector, hingga menjadi sekarang Direktur Bar Angel Swing Indonesia. Bagaimanakah kisahnya dari awal hingga menjadi direktur ini? Malah kita sambut Mr. Tama Montague. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Baik. Tadi dari Jepang langsung ke sini. Nah, Jepang. Dari Amerika. Itu gimana langsung Mr. Tama Montague dari Ricky Pratama? Oh, itu ceritanya saya kan ngefans tuh sama Romeo and Juliet. Oh, Jadi koktail pertama saya ikut kompetisi itu namanya Montague Poison. Itu tahun 2018 atau 2017 di Kendari. Di Makassar. Makassar. Jadi saya ambil namanya Montague itu dari nama Romeo. Bang Tama juga termasuk guru juga bagi saya. Kemarin kan ada juga Bang Topan, sama beliau juga yang ajarkan saya di bar pertama kali juga di Kendari waktu itu kan tahun 2017. Ya, 2017. Oke, sebelum kita masuk ke barnya, seperti kemarin yang kutanya ke Bang Topan sebelum jadi bartender, awal mula jadi bartender dulunya apa? Penasaran kan? Kenapa sampai jadi ke bar? Jadi itu mekanik. Dulu awalnya itu sebelum jadi mekanik ya, gue tuh kerja di barman di Pizza Hut. Jadi coba buat jus, buat kopi gitu-gitu. Itu tahun berapa? 2009. Di 2009 di Balikpapan. Pizza Hut Bina Kuta ya namanya. Terus next habis itu jadi waiter di salah satu ada klub dulu di Balikpapan namanya. Jadi waiter. Karena bartendernya cuma 2, mereka 1 off, gue dipanggil masuk ke dalam bar bantuin. Habis itu masuk jadi debt collector. Debt collector tukang tagih. Ya. Terus tagihan itu remedial yang betul-betul susah didapat orangnya. Nah, habis dari debt collector jadi mekanik alat berat. Jadi masih di Balikpapan semua ya? Masih di Balikpapan. Kalau yang mekanik itu di luar, kita pindah dia. Ada di Batu Kajang, di Samarinda, sama di Berau. Itu tahun 2014. 2014 itu kemudian PHK besar-besaran karena batu bara itu turun. Ada 1.000 orang lebih di PHK di Kalimantan. Jadi kebetulan sudah bertato, susah mau dapat kerja lagi, kerja pagi. Jadi sisa gaji itu sekolah di salah satu sekolah bartender di Jakarta, namanya itu Magic Player. Itu tahun? Itu tahun 2015. Semenjak habis PHK itu. Jadi di sana merantau di sekolah bartender itu. Awalnya ini berarti bartender di situ. Sekolah. Jadi bukan otodidak, jadi ada sekolahnya. Sekolah 2 bulan, 2 minggu, kemudian sering DW di Kemang, di Park 19, DW itu daily worker ya, jadi barback. Terus next pas lulus kerja di Pantenda Kapuk, namanya headquarter. Tapi sekarang udah tutup tempatnya. Habis itu dari headquarter merantau lagi ke Sulawesi Tenggara, Kendari. Itu tahun 2017. Jadi setahun di Jakarta, pindah ke Kendari. 2017 itu namanya Zoom Wall. Kitos Kendari Square. Zoom Wall. Habis itu kenal sama Bang Topan. Sebelum itu ke Bandung dulu. Ke Bandung itu di Paris Panjava Mall. Nama barnya itu Aluvia, dia tapas bar.
Nah, habis itu nganggur, interview ke Maldives, udah lolos, orang tua sakit. Oh, Maldives di Maldives itu di Sri Lanka, di Kepulauan Maldives, luar negeri lah ya. Iya. Jadi sudah lolos interview, disuruh seminggu dari interview itu harus berangkat. Paspor belum ready, jadi pas dapat kabar orang tua kena stroke, orang tua yang laki-laki ya. Jadi nggak ambil, pulang ke Balikpapan itu rencananya mau kerja di sana aja, nggak mau merantau lagi sudah. Nah, karena ada masalah tato sama piercing, susah cari kerjaan di Balikpapan. Jadi nganggur 1 bulan, ditelepon sama Bang Topan. Lagi nganggur, Tam? Ya Bang, mau nggak ikut ke Palu? Oh, boleh Bang. Jadi pertama join sama Bang Topan itu di Palu, namanya 168 Os Palu. Itu lumayan lama, itu berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lewat lah. Itu 2018 setelah tsunami di Palu. Tuh. Terus kemudian dari Palu sudah 2 tahun sudah merasa stuck lah. Kalau di sini tuh begini-gini aja. Ditelepon lagi sama Bang Topan tawaran. Tam, lu ada project di Pekanbaru, mau ikut enggak? Apa tuh Bang? Ada dia bar, resto sama lounge. Boleh Bang. Jadi ikutlah ke Pekanbaru di Angel Swing pertama. Itu tahun 2021. Angel Swing pertama di Pekanbaru. Kemudian di situ posisi head bar 1 tahun. Kemudian buka outlet cabang kedua di Padang. Terus ikut bantuin tapi belum jadi masih jadi head bar aja Pekanbaru, cuma bantuin di Padang, terus kemudian ke Jambi. Nah setelah Jambi baru dibentuk Angel Wing Indonesia. Nah, jabatan gua pertama itu R&D, Research and Development Bar. Jadi yang buat resipi, yang buat itu training, itu gua. Terus kemudian naik nah sampai sekarang. Jadi bar director Angel Wing Indonesia. Jadi sudah handle 7 outletnya Angel Wing untuk barnya. Ke Bali lah itu tadi. Apa? Terus Jambi dulu baru Padang. Ya Jambi dulu baru Padang. Sorry. Posisi yang kan dari awal barbek terus itu. Barbek pertama itu pertama ngerasain barbek itu daily worker. Jadi kerjanya cuma 1 hari. Jadi kebetulan barnya itu bagus di Kemang, namanya Park 19. Jadi ketemu artis itu nggak berhenti cuci gelas. Pokoknya kerja cuci gelas aja. Cuci gelas sampai closing. Nah kemudian pas masuk di headquarter itu barbek juga lagi. Barbek, kebetulan itu konsultannya juga guru, namanya Mr. Lexi. Jadi head barnya yang awal itu keluar, jadi mau cari head bar lagi. Jadi dibuatlah tes, tulisan sama tertulis. Nah dia bilang nggak peduli mau yang lama mau yang baru. Iya, mau dia bisa, barbek. Nah jadi gue barbek tuh cuma sebulan, langsung naik jadi head bar. Dia konsep barnya itu headquarter itu soju bar. Jadi ada sojunya, dia ada biliar, ada soju, terus koktail pokoknya sama sisa. Tuh. Jadi naik jadi head bar di situ, bar itu tutup, pindah ke Kendari. Kendari itu naik lagi jabatan jadi bar supervisor. Aicang ini captain gua dulu. Iya, tahun 2017. Icang captain bar. Terus pindah dari Kendari itu ke Bandung jadi bar supervisor lagi. Habis itu nganggur, yang ke Palu turun lagi, gue jadi captain karena mentor gue yang jadi head barnya di sana almarhum Ben. Nah dia meninggal, gue naik lagi jadi head bar selama ya kurang lebih hampir 2 tahun setengah. Kemudian sudah merasa sudah stuck, nggak ada mau upgrade ilmu lagi, ikut lagi sama Angel Wing. Pertama Jung Pekanbaru. Berarti tesnya itu dulu sulit daripada yang kayak sekarang, kan dulu beda sama sekarang tuh. Dia waktu tes yang di headquarter ya. Iya. Itu yang resipi di situ aja. Jadi klasik koktail itu
10 aja, sama history, terus metode, garnish sama gelasnya. Terus masalah operasional, inventory, terus COGS buat costing, sama signature cocktail di situ. Itu aja tesnya. Kebetulan nilainya paling bagus jadi gua yang diangkat. Ya. Itu. Dulu itu kan mekanik, debt collector. Ini berarti ke bar ini enggak ada niat sama sekali atau itu sekolah itu niat? Passion memang tuh dari awal sih memang di bar ya, karena kan dari Pizza Hut kerja itu enak buat minuman, liatin orang kan. Nah, habis itu jadi waiter itu kan kebetulan juga bartender cuma 2. Jadi kalau ada off dipanggil satu masuk ke dalam. Kebetulan gue yang paling muda di klub itu, jadi gue yang suruh bantuin ke dalam. Jadi barbacknya lah di dalam. Nah itu ngelihat juggling kan, juggling, main api, kayaknya keren jadi bartender nih. Nah ngomong sama dulu adalah mantan istri kan, ngomong mau jadi bartender, itu nggak dibolehin. Oh dulu sudah menikah itu? Sudah nikah, gue nikah 2010. Ngomong sama istri nggak dibolehin, jadi ya udah jadi debt collector. Jadi debt collector. Terus susah-susahnya lagi gue itu pernah jual jadi di warung nasi goreng. Jualan enggak, jadi waiter di warung nasi goreng. Gajinya cuma dulu tuh 500.000, tapi makan sepuasnya. Kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu nasi goreng. Banyak lah kerjaan, yang penting kan halal. Iya. Cuma karena bukan terpaksa juga sih jadi bartender itu. Soalnya mau kerja pagi itu sudah punya tato, jadi susah, udah piercing. Jadi udah ngelamar, kemarin tuh sempat ngelamar di perminyakan. Nggak diterima karena tato. Terus ngelamar di hotel bintang 4 lah. Di CP udah itu yang pas itu ya, yang keluar dari Bandung. Balik ke Balikpapan, mau kerja di Balikpapan aja sebenarnya kan putra daerah kan. Ibaratnya mau kasih maju lah Balikpapan di dunia bartendernya, tapi ya nggak ada yang diterima karena piercing, tato. Jadi ada salah satu HRD itu dia ngomong, kalau bisa dilepas piercingnya, tatonya ditutup, oh ini style saya sudah begini bu. Jadi daripada saya tutup, mendingan gak usah. Terus ngelamar lagi di hotel, nggak terima juga. Itu hotelnya dilarang merokok, nggak boleh pakai piercing, nggak boleh bertato. Ada salah satu hotel di Balikpapan. Jadi bingung, nganggur, ambil job lah, fire show. Sama teman-teman komunitas bartender di Balikpapan kan. Nah setelah itu sempat hampir kena tipu gua. Jadi ada salah satu orang tuh ngawarin ke Batam. Lalu ke Batam suruh cari tim. Sudah dapat 4, sekalinya dengar kabar itu bar bermasalah. Nah, takutnya sampai di sana, jadi ini manajemen baru mengisi manajemen lama. Takutnya bentrok kan, kami nggak tahu apa-apa, datang tiba-tiba rusuh. Jadi nggak diambil. Jadi nganggur, baru ditelepon sama Bang Topan, diajak ke Palu. Dan di Palu itu dapat dulu ada itu kan bencana. Ya, setelah tsunami, pas Palu baru-barunya mau bangkit lagi dari musibah tsunami itu. Sekira dapat musibah 2019 awal ke Palu itu. Dia kan tsunami 2018. Oke Kak, untuk ini, apa sih arti bartender itu bagi Bang Tama Montague? Kalau bartender tuh menurut gua ya, selain profesi, itu kan di zaman dulu itu kerjaan kerjaan para bangsawan lah ya. Jadi high grade. Terus bartender itu kita itu bisa ekspresikan apa yang kita mau gitu loh. Jadi nggak cuma berpikir yang misalnya kotak nih, di dalam kotak aja kita bisa buat suatu kreasi minuman itu yang dari luar kotak lah, ibaratnya out of the box kan. Kayak misalnya kayak cumi-cumi,
Itu kan kalau bilang orang nggak masuk akal kan. Nah, terus bartender itu profesi yang ada 5 profesi di dalamnya. Kita bisa jadi waiter, kita bisa jadi pengacara, kita bisa jadi tempat curhatnya orang. Jadi ada semua, lengkap lah menurut gua kalau kerjaan sebagai bartender itu. Yang penting tetap itu attitude nomor 1. Jadi ya. Ilmu nomor 2 lah ya, attitude nomor 1. Itu. Oke. Jadi yang di luar sana yang mau belajar di bar bisa siapapun ya, asal Bisa asal dia kemauan belajarnya tinggi. Karena bar itu tanpa sekolah kan taunya orang sekolah dulu. Bisa lebih bagus kan sekolah karena ada yang bimbing langsung kan. Kalau cuma lihat dari Google atau apa tanpa praktek cuma teorinya kan susah juga kan. Gitu. Tip sama sudah berapa tahun di bar? 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, hampir 8 tahun. 8 tahun dan sekarang sudah bar direktur Angel Swing Indonesia. Alhamdulillah. Ini berarti udah dekat di puncak atau apa? Belum sih, kalau masih punya ada ambisi lah. Tapi itu nggak tahu ya kapan bisa itunya. Mungkin kapan-kapan lah ya. Gue tuh pengen ikut kompetisi yang internasional, yang di luar. Itu kayak contoh kayak Bacardi Legacy ya. Kayak Bacardi Legacy, pengen banget itu. Makanya setiap ada kompetisi dulu itu sebelum masih jadi bartender tuh ikut terus. Mau menang mau enggak, pokoknya ikut aja. Cari pengalaman, sama cari ilmu baru kan. Sama cari kenalan baru. Ikut aja. Awal pertama nggak dapat, masuk final pun enggak. Ikut kedua jadi dapat best cocktail. Ikut ketiga itu nggak dapat lagi. Ikut keempat yang di Manado itu alhamdulillah juara 1. Itu Brewhouse kompetisi 2018 di Manado. Alhamdulillah juara 1. Abis itu lama nggak ikut kompetisi. Ikut kompetisi online. Mewakilkan kemarin itu Pekanbaru. Jadi jadi itu kompetisi Monin. Jadi kolaborasi antara 2 bar. Jadi sama Dede Bar, kebetulan sama teman juga kan. Sama-sama perantauan dari Balikpapan namanya Dede. Itu ikut kompetisi Monin online, nggak masuk juga. Nah kemarin pas pulang kampung, kebetulan ada kompetisi di kampung sendiri kan, di Balikpapan. Sebenarnya sih nggak mau ikut, cuma Bang Topan bilang ikut aja. Pas ikut, alhamdulillah juara 1 lagi. Bawa nama Angel Wing. 2015. Itu sekolahnya ya. Kerja itu 2016. Udah lama itu dari gua jadi waiter. Dari gua jadi waiter itu udah kayaknya keren ini. Kan ngeliat kan. Jadi dulu cuma ngeliat aja, orang bisa fireman api, nyembur api. Pas sudah jadi itu sekarang gua juga bisa gitu loh. Cuma nggak jago, bisa aja. Karena kan itu dia ada apa ya? Tergantung dari biasanya itu harus fokus satu kan, dan fokus ke koktail atau mixologinya atau fokus ke flairnya. Jadi kan waktu kita cuma 2, kiri sama kanan. Ya mungkin ada sebagian orang itu yang bisa dua-duanya. Lebih bagus. Kalau gue memang tekunannya jadi koktail. Mixologi. Itu yang lebih apa? Yang lebih ke depan jalannya lebih itu bagus. Passion. Jadi kalau mau buat koktail tuh masa nggak bisa, yang penting kan tidak beracun. Masa nggak bisa buat ini. Jadi kepengen daripada penasaran buat sendiri. Jadi kalau gue buat koktail itu 1 kali gue mau pengen buat 2 kali, itu berarti sudah lumayan lah, bisa dijual kan. Tapi gue buat sekali, habis itu gue nggak mau buat lagi, itu jangan dijual. Kalian aja, gue aja yang buat sendiri nggak mau minum, apalagi orang, ya kan? Itu. Oke. Ini Kak, mungkin sekedar apa? Kita kasih pengetahuan lah ke orang-orang kan, sharing-sharing tentang ilmu bar yang belum tahu. Bar itu apa sih ini bar? Ini apa ini kenapa ada pemisah ini?
gini terus. Bar itu asal katanya itu dari barier, buat jadi pemisah. Zaman dulu itu yang gue pernah belajar itu dia nggak ada kursi, jadi cuma meja kayu begini. Nah, dia buat membatasi pelanggan sama pramuka bar atau bartender. Tuh. Jadi kan nggak mungkin kan tamunya kan langsung lompat ke dalam ambil sendiri kan. Jadi membatasi lah. Kalau sekarang bar itu kan ada juga lagi singkatannya, beverage area resort. Nah, beverage itu minuman, areanya bar, resort itu kayak apa sih? Kayak eksplorasi lah. Yeah. Apa yang terlihat keren dari bar itu? Stylenya kah apa ini? Bar itu ya. Karena jujur aku waktu di Kendari kan dulu sempat keluar tuh di Kitos, baru balik lagi, baru ketemu Bang Tama. Awalnya kan di training sama Bang Topan waktu pertama kalinya. Situ aku keluar dulu, nganggur dulu dikit kan. Situ join lagi langsung, di situ sudah ada Bang Tama SPV. Situlah aku lihat, wih, keren kali. Karena zaman dulu ya, enggak tahu ya, zaman dulu itu masih orang pakai rantai-rantai. Iya. Celana sobek-sobek. Kan zamannya sudah berubah nih sekarang. Jadi bartender itu rapi. Kalau gue pribadi gue suka rapi, pakai vest, jas, dasi, ya kan. Meskipun kerjaannya buat alkohol, tapi kan kelihatan rapi. Gitu. Karena kalau kita nggak rapi, acak-acakan tamu juga malas duduk di bar kan. Iya. Melihat, aduh bartendernya aja cemburu, acak-acakan, rambutnya kemana-mana, ya kan. Bajunya nggak jelas. Kalau rapi kan asik juga. Bisa interaksi sama tamu juga. Selama 8 tahun jadi bartender, di bar, rasa bosan tuh? Kalau namanya passion nggak ada sih rasa bosan. Iya, malah ilmu itu ada terus, nggak cuma stuck di situ. Makanya apa ya? Kalau gue tuh sering buka-buka websitenya tentang bar, apa sih yang lagi happening, apa sih yang lagi ini di dunia bar itu. Gitu. Ini nggak ada rasa bosan. Kalau kerja cuma kalian kerja, datang, kerja, pulang, begitu terus nunggu gajian, itu nggak masuk ilmunya. Jadi cuma ya kerjaan nunggu gaji. Yeah. Kan sekarang itu orang ditawarin kerja, nanya gajinya berapa, ya kan? Kalau dulu gak pernah tanya gaji. Kerja, ini outletnya bagus, minumannya lengkap, nah gas. Nah kayak dibilang Bang Topan kemarin, kita lengkapi dulu diri sama knowledge, sama ini, sama jam terbang, itu nanti kerjaan yang nyari sendiri. Bukan kita yang capek-capek nyebar-nyebar lamaran. Gitu. Apa quotes-nya kemarin tuh, kejarlah profesi baru posisi, itu quotes-nya kemarin. Jadi maupun profesi ya, dulu baru kayak gue juga nih, sekarang posisi begini. Ngelamar di luar negeri, tetap jadi barback lagi. Mulai dari awal. Profesi itu dulu di profesionalkan. Profesional kerja, knowledge, jam terbang, sama attitude. Pokoknya attitude itu nomor 1. Mau sejago apapun orang, kalau attitude-nya jelek ya 0. Mungkin ada ini ya, motivasi dikit buat yang yang tengah bekerja sekarang di bar itu, yang jadi mesti dibawa barback. Kan sudah dengar tadi pengalaman dari Bang Tama kan. Nggak langsung jadi direktur sekarang. Nggak bisa langsung instan sih ya. Gitu. Itu kan pesan-pesan buat mereka lah, biar dari pokoknya intinya itu jangan malas belajar, terus jangan malu bertanya. Itu aja. Tanya aja. Mumpung ada orangnya yang lebih mengerti kan, atau leader kalian, tanya aja yang nggak tahu. Kalau leader kalian juga nggak bisa jawab, ya cari sama-sama jawabannya. Sama jangan malas belajar. Gue dulu waktu sekolah mau ujian, kan ada ujiannya nih sekolah. Yang lain itu pergi dugem lah, inilah, gue pegang buku kemanapun. Karena gue niatin, gue merantau ini, harus sukses pulang dari rantau ini. Rantau pertama itu ke Jakarta kan, harus sukses nih. Alhamdulillah nilai paling tinggi pas ujian. Nah, jadi gue sampai tidur di floor mat,
Itu masih waktu sekolah. Ya, masih sekolah. Di bar kan? ya, jadi belajar dalam kelas kan di mes itu biasanya orang main PS ini kan nggak fokus belajar. Pergi gua ke dalam kelas bawa buku sampai ketiduran. Gitu. Tapi itulah yang makan kerja keras Ya. akan membuahkan hasil. Tuh. Yang penting dari diri sendiri aja kan? Nggak, Iya. tanpa harus. Penting itu jangan malas belajar. Yang sudah pintar aja masih belajar. Jadi itu buat teman-teman yang masih ingin berkarir di bar, jangan setengah-setengah baru masuk. Iya. Ini udah. Kayak itu. Kalau gue ibaratkan bar itu ketemu pintu nih masuk kan. Nah itu nanti ketemu pintu keluarnya dulu baru bisa keluar. Kalau gue pribadi ya. Kan biasa itu ada orang ketemu pintu, bosan, langsung keluar. Kalau gue enggak, masih stuck nih mau cari pintu keluarnya. Iya. Tapi belum dapat. Mungkin nanti bisa jadi owner mungkin ya kan, bisa keluar. Kalau di dunia One Piece kan, itu kalau dibilangnya sama Shanks, ini masa kemasannya bajak laut kan. Kalau di dunia bar ini, tahun-tahun sekarang ini, itu masa kemasannya bartender. Berarti sangat banyak berarti di luar Jadi sana. makanya kan? ya bar-bar juga sekarang sudah banyak buka. Jadi kalau pesan gue kalau memang mau upgrade ilmu jangan takut keluar. Itu maksimal ya. Kalau gue pribadi itu di satu bar itu 1 tahun. Kalau ngerasa pengen nambah lagi, keluar cari lagi. Kan namanya masih mencari kan. Nah, udah tajam, udah nanti kalian yang dicari sama kerjaan. Ditawarin lah kan tambah relasi juga kan. Jadi kalau gue dulu nggak tanya gajinya, gue di janji head bar dulu di mana-mana itu sudah 3-5. Gue dapat 2,5. Itu gaji head bar. Karena memang kotanya kecil kan. Tapi nggak masalah. Yang penting kan kita cari ilmunya. Kan dapat juga gue banyak dapat ilmu juga di sana. Ujung-ujungnya ditawarin kerja sama orang. Posisi yang lebih bagus. Jadi yang ya lumayan lah. Tapi memang sih memang orang karena kan di interview kan tanya gaji mau minta gaji berapa. Jadi kan itu bisa terjebak di situ kan. Kalau pas interview. Kalau jawabannya sesuai dengan tanggung jawab dan job desk. Kalau untuk sekarang ini kan saya sudah direktur Bar Angel Swing Indonesia. Ada tawaran di luar ini? Kemarin ada sih tawaran cuma nggak ambil lah. Karena kan kita punya etika kerja dan bisa langsung keluar. Terus juga menurut gua sekarang ini itu lagi kerja yang mimpi satu itu lagi. Yang pengen ikut kompetisi internasional. Dulu waktu merantau tuh sudah menikah? Kebetulan sudah duda. Oh, di situ sudah. Gua pisahnya itu waktu di tambang LDR biasa. Ya. Dulu pulangnya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali baru pulang. Penting ini karena ibarat kalau bartender itu ujiannya keras ya kalau Keras. Ujiannya sudah alkohol, berkeluarga. narkoba, kalau buat laki-laki ya sama perempuan. Kayaknya. Itu ujiannya. Ya tergantung dari diri lagi kan. Iya. Saya masih bujang kayak saya kan jadi. Celana. Kalau Itu yang paling itu ujiannya itu yang paling kalau nggak bisa bawa diri ya narkoba. Itulah tadi kisah dari Mr. Tama Montague, Direktur Bar Angel Swing Indonesia. Jadi Angel Swing ini nanti bakal ini lagi ya? Iya, ini lagi progres itu Beach Club di Batam. Sama satu lagi mau buka di Kalimantan, di Samarinda. Ya, kayaknya tahun depan kayaknya ya. Jadi kalau kalian coba koktel-koktel semua di outlet Angel Swing itu, beliau lah ini yang Gue sama Bang Topan yang buat. Menciptakan semua koktel-koktel resipi di seluruh outlet Angel Swing yang kalian minum kayak soju party kan. Itu gue sama Bang Topan yang buat. Itu ceritanya lari dari konsep. Jadi itu nggak dikonsepin. Langsung pas test drink, pas itu dibuat. Karena Bang Topan sudah ini melihat marketnya Pekanbaru, kayaknya belum bisa lah mau dikasih up koktelnya kan perlahan. Jadi langsung buat di tempat. Namanya langsung soju party itu. Iya, namanya langsung soju party. Soju party, soju festival sama soju bom. Ya kalau
Di Angel Itu Swing itu. tujuannya Soju Party kan dia banyak. Jadi buat orang party. Bagi kan di luar sana kayak tamu-tamu di sini kan di Jambi belum banyak yang paham tentang minuman koktail ini. Tahunya langsung yang keras. Bagaimana cara ini ya? Edukasi mereka itu. Sebenarnya itu dari kalian dulu ya, dari bartendernya dulu. Jadi kalau gua dulu itu waktu di Pekanbaru, gua dapat tamu kenalan nih. Jadi dia emang udah buka botol. Nah, tapi namanya itu trust kan, dia percaya kan, apalagi sama head barnya langsung kan, ibaratnya yang expert ya di dalam bar itu kan. Jadi tawarin, bang, nggak mau cobain koktail. Wah, apa itu dia bilang kan? Cobain aja dulu, murah kok, cuma 99. Cobalah satu, tapi dia nggak minum, dia kasih ke ceweknya suka. Jadi itu tekniknya ya, itu ketawarin ke ceweknya. Namanya laki-laki buat cewek, nggak mungkin dong nolak si ceweknya kan, iya nggak? Jadi tawarin tuh ke ceweknya. Nah, pasti kalau laki-laki itu, misalnya gue pribadi kalau buat cewek ditawarin sama waiter, ceweknya mau ini, masa nolak, ya kan? Terus di mana muka ya kan? Terus saya nolak tuh. Nggak bisa minum dia nih. Jadi itu tekniknya ketawarin ke ceweknya. Yang penting itu tawarin yang paling bagus lah dari segi rasanya sama garnisnya. Kan orang ngelihat koktail itu mata dulu kan, mata baru hidung, aromanya baru dirasa di lidah. Nah, jadi kebanyakan juga kalau orang ketemu minuman bagus itu nggak langsung diminum, difoto dulu kan. Nah, baru diminum gitu. Sama ngebar ini Bu, sampai hampir 8 tahun ada enggak itu Kak? Pengalaman yang pahit dulu, pahit baru yang manis. Yang pahit itu yang gua kerja di itu sampai keluar itu gaji nggak keluar, sampai tutup gaji nggak keluar. Itu berapa bulan? Berapa bulan ya? Lupa, gue udah lama itu 2016. Jadi keluar bar itu tutup. Iya. Nah, jadi karyawan itu nggak ada yang digaji. Udah ada yang demo juga tuh. Mau susah juga mau di demo kan. Ya, jadi ngambil apa ya? Ibaratnya haknya mereka kan. Iya. Jadi kayak head bar gue itu dia ngambil. Karena memang sudah ditinggal begitu aja barnya. Oh, udah diurus sama sekali lagi. Itu yang paling pahit di Jakarta. Sama ya itu yang mau balik ke Balikpapan rencananya kan biar dekat sama orang tua, dekat sama anak kan, mau kerja di situ aja lah. Nah, tapi ya itu gara-gara tato lagi. Oh, sebenarnya kan bukan tato yang kerja kan, orangnya kan. Orangnya yang kerja. Tato kan seni, namanya juga apa ya? Seni sih, nggak ada itunya, bukan premanisme juga. Jadi gara-gara tato nggak bisa kerja, padahal sudah oke. Jadi si HRD ini lihat CV gua yang lama, foto lama masih bersih, bersih nggak ada. Begitu dipanggil interview kaget dia, itu foto tahun berapa mas? Sudah lama. Sebelum itu masih ditambang foto gua. Jadi pas dia lihat kaget, dia disuruh tutupin lah, bisa nggak ditutupin? Waduh, itu sama aja bohongin diri saya sendiri Bu. Saya bilang, saya udah buat tatonya sakit, buat piercingnya sakit, masa mau ditutupin? Jadi style saya sudah memang begini ya begini. Ibu mau terima, silakan, mau dan juga nggak apa-apa. Cobalah lagi ke tempat lain ngelamar, sama juga gara-gara tato. Jadi gue nganggur tuh 2 bulan di Balikpapan. Ngandalin sisa gaji yang dari Bandung. Ngubungin lagi yang interview Maldives sudah keisi. Jadi ya stuck, alhamdulillah ditelepon Bang Topan, dapat tawaran lagi. Dari situlah baru ini terusnya sampai sekarang. Terus juga ada pengalaman lucu. Jadi ada ibu-ibu sosialita lah ya. Mungkin dia nggak tahu, dia lihat di Google atau apa, dia tuh pesan americano. Jadi kebetulan bar gua dulu itu nggak ada mesin kopinya.
Americano kan. Oh kita nggak ada kopi bu, oh, bukan Americano cocktail. Serius? Yakin ibu minum itu? Iya saya sering minum kok gini kan. Waktu di Jakarta itu. Jadi buatin lah Americano kan. Komplain dia, kok pahit rasanya. Nah, serius ibu sudah pernah minum? Belum sih, cuma lihat di YouTube. Nah, jadi di apa ya? Kalau begitu di make sure lagi kan ketamunya kalau ada dapat kejadian begitu kalian, make sure ketamunya. Emang udah pernah minum? Emang udah tahu rasanya? Karena Americano itu pahit. Itu cuma Campari sama sweet vermouth, soda water, itu Americano itu. Jadi itu dia jujur ibunya, terus udah kasih suggest yang baru lagi. Ini bu, ini rasanya ini manis, ini rasanya sour, ini. Jadi kalau mau ada tamu pesan itu karena dia buta, maksudnya dia nggak tahu kita jual apa. Nah, kalian lah yang itu. Ibu sukanya, misalnya abang sukanya biasa minum apa, asam kah, sweet kah, sour kah, atau yang strong kah, gitu. Jadi kalian yang tahu menu kan, kalian bisa kasih yang sesuai dengan mau dia. Terus ada juga pengalaman menarik dulu di bar di Bandung, itu kita nggak punya menu. Jadi pesannya itu by request. Jadi ada tuh koktail by request. Nah, jadi itulah kerennya kemarin. Jadi tamu mau pesan nih, saya mau pesan dong koktail yang manis gini. Nah, kita buat sendiri tuh. Kreasi lembar tendernya ada 4. Nah, itu. Jadi nggak ada menunya. Menunya cuma mocktail. Yang buat koktailnya lagi nggak pakai menu. Dia koktail by request namanya. Alhamdulillah pernah sampai itu satu hari itu 100 gelas koktail. Kita juga nggak jual botolan soalnya di sana. Jadi khusus koktail mocktail. Angel Swing Everyday is Weekend di bawah. Itu. Bagi teman-teman yang belum tahu itu siapa penciptanya? Itu penciptanya kebetulan awal-awal Pekanbaru itu rame terus. Dua itu sama dulu ada manajer Pekanbaru, sekarang menjadi manajer Jambi namanya Mr. Stephen. Joe kan sama dia kan sering pakai bahasa Manado, Joe. Jadi Joe, rame terus everyday weekend. Iya, everyday weekend. Dikasih hashtag lah everyday weekend. Setiap hari rame. Awal-awal Pekanbaru buka itu. Jadi penciptanya itu bukan gue sendirian, gue sama Stephen. Hashtag itu everyday weekend. Gara-gara tiap hari rame terus, langsung itu. Jadi kan kayak tiap hari itu kayak weekend. Jadi waktu awal belum ada hashtagnya, belum ada. Masih Angel Swing biasa aja. Jadi gue buat sama Stephen, dikasih hashtag everyday weekend. Jadi itulah yang menonjol di Angel Swing sampai sekarang. Jadi kayak hashtag itu jadi kayak apa? Tagline-nya lah. Tagline-nya Angel Wing. Jadi dari situ orang bisa lihat kan, rame terus tiap hari ini tempat berat. Oke, Kak. Terima kasih atas ininya. Cerita sharing tentang pengalaman. Semoga kita semua yang ada di atlet ini bisa mengambil hikmahnya yang baik-baik kan, untuk jadi motivasi kan sendiri belajar. Pasti itulah yang sering kutanya orang, pengalaman dari awalnya ini kan pasti selalu dari bawah dulu, terus dia sendiri yang kemauannya lebih keras. Harus kalian sendiri yang upgrade diri kalian sendiri. Ya, nggak bisa orang lain harus. Kalau orang lain juga ayo upgrade. Kalau kalian nggak mau, mana bisa dipaksa. Dari diri sendiri dulu buat nge-upgrade. Gue pengen upgrade nih. Jadi ada target, tujuan. 1 tahun menjadi head bar. Terus itu nanti naik lagi jadi bar supervisor. Terus naik lagi ini. Itulah. Ada tujuannya lah.
Oke. Berarti di Angel Swing Indonesia itu untuk bar keseluruhan Angel Swing tuh yang direct itu sama kan? Jadi harapannya ini buat Angel Swing ini untuk barnya lah, bartendernya ke depan gimana biar Buat bartender semua Iya. ya harus kita kan outlet sudah mau banyak lagi nih, daripada kita cari orang luar lagi, mendingan yang sudah ada di outlet itu di upgrade. Kalau sesuai, kalau memang dia mampu ya, mampu itu udah dibilang juga sama Bang Topan, gak usah cari orang luar lagi, saya kan jadi bartender di outlet di sini, nanti outlet satunya buka butuh head bar, kan udah kejadian nih, yang dari Pekanbaru, yang Padang kan dari bartender Pekanbaru. Jadi ada jenjang karirnya. Jadi ngapain kita cari orang luar lagi kan? Karena kalian sudah paham sistem kerjanya Angel Swing itu bagaimana kan? Kalau orang baru lagi kan nanti diajarin lagi. Kalau kan sudah paham, tinggal yang belum paham mungkin kalau posisi head bar kan tuh ada namanya costingan, inventory, manajemen stok. Kayak misalnya barang ini gak laku diapain biar dia supaya laku. Gitu. Tapi dari Bang Tama pribadi ada kayak mimpi ingin membuat Angel Swing terutama barnya ini dipandang orang luar. Iyalah. Ya kan? Mau muncul lah ya, maksudnya semua satu Indonesia itu tahu Angel Wing, ada Angel Wing loh. Itu dari segi ya kalau gue kan di bar ya, jadi barnya itu yang di up dari koktailnya, bahannya, dari manpower barnya, itu. Oke. Tak terasa sudah sejam ya, sudah sejam kita bincang-bincang sama Mr. Tama Montague selaku bar direktur Angel Swing Indonesia. Berarti ini jenjang-jenjangnya untuk di Angel Swing ini? Dari head bar itu langsung barback, junior bartender, senior bartender, head bar. Udah. Nanti kan gue bar AW ini kan butuh tim lagi nih. Jadi mungkin nanti ada R&D-nya, ada bar manajernya, botol outlet. Ini tapi kan belum dapat orangnya. Siapa tahu kalian mampu. Di situ lagi tidak menutup kemungkinan yang baru maupun yang lama kan? Iya. Dilihat dari. Tapi kan kemauan sama, ya itu tadi bilang, knowledge sama jam terbang. So, berarti dari diri sendirilah kembali kalau mau stuck di situ terus. Iya. Sudah situ aja malas-malasan. Tapi kalau push keluar dari zona nyaman. Iya. Oke. Oke, terima kasih Pak Ricky Pratama. Sekarang sudah itu melengket nama Montague sudah melengket untuk itu nama bar. Itu nama semenjak merantau, jadi ganti nama. Jadi sebelum jadi bartender sudah memang Tama Montague. Itu. Karena memang gue itu fans beratnya Romeo and Juliet. Pikir dulu Montague itu bukan koktelnya dulu. Ada kan? Ada koktel. Koktelnya. Kompetisi pertama itu Montague Potion. Nama itu penting kali ya untuk di dunia bar. Enggak juga. Sebenarnya sih enggak juga ya. Cuma biar mungkin diingat cepat ditahu sama diingat orang aja. Kalau ikut kompetisi kan enggak apa-apa pakai nama itu kayak kompetisi. Enggak apa-apa kita cuma kan ada sertifikat, jadi sertifikat itu nama asli. Ya kan enak kalau kompetisi gampang diingat. Tepuk tangan dulu buat Mr. Tama Montague. Berarti nanti habis dari Jambi ini lanjut ke Lampung. Ini mau ke Lampung. Ke Lampung. Misalnya di Angel Swing juga ya. Kerja beliau ini visit ke outlet, melihat sampai mana kemajuan di bar. Di tes juga ada di tesnya, visit. Makanya itu yang menjadikan bartender Angel Swing itu berkualitas lah orang-orangnya. Jadi yang mau masuk sini juga nggak sembarang, harus benar-benar kemauannya tinggi. Ya.
Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga apa yang dibagikan tadi, pengalaman, experience, serta kesan dan kesannya dapat diambil bagi teman-teman di luar. Yang bagus-bagusnya aja diambil, jeleknya jangan. Ambil untuk jadi motivasi membangun diri, untuk mengupgrade skill. Oke. Ingat, kejarlah profesi, jangan posisi. Itu dia. Karena profesi dulu dimatangkan, maka posisi itu akan menjemput. Kerjaan itu datang sendiri. Iya. Oke.